pada bab ini kita akan membahas yang pertama hukum Newtonnya itu yang ada 3, nanti kita kemukain. Terus selanjutnya itu membahas jenis-jenis gaya. Kan ada gaya normal, ada gaya gesek, ada gaya berat seperti itu. Nah, ini yang pertama nih, hukum Newton, hukum 1 Newton. Bunyinya gimana sih? Intinya gini, suatu benda akan mempertahankan kondisinya. Yang awalnya diam akan tetap diam, yang awalnya bergerak dengan kecepatan konstan akan tetap bergerak dengan kecepatan konstan sebelum ada gaya yang diberikan. Gitu. Kalau misalnya udah ada gaya yang diberikan, itu tuh nggak termasuk hukum 1 Newton. Jadinya intinya ya, jadi hukum 1 Newton itu hukum yang menyatakan benda akan diam aja ataupun akan gerak konstan gerak aja kayak gitu sebelum ada gaya yang mempengaruhi. Makanya hukum 1 Newton itu biasanya di apa namanya di dinyatakan dalam persamaan matematisnya gini. Gaya atau F sama dengan 0. Karena di situ kan belum ada gaya yang bekerja kan kayak gitu. Terus di hukum 1 Newton ini biasanya kita sebutnya dengan hukum kelembaman atau momen inersia gitu. Kan di sini kan ada tulisan gini nih, F net itu sama aja ada yang nulisnya sigma F juga nggak apa-apa. Intinya apa itu? Intinya semua gaya yang bekerja kayak gitu. F net itu total gaya. Gak cuma satu gaya ya, kali aja misalnya ada benda dia tuh kan ada gaya normal dan gaya berat juga. Jadi dua-duanya dihitung. Gak cuma satu gaya doang. Kayak gitu. Terus yang kedua, hukum Newton yang kedua itu menyatakan gini, jika gaya itu berbanding lurus dengan percepatan bendanya, akan tetapi berbanding terbalik dengan masanya. Itu hukum Newton yang kedua bunyinya seperti itu. Jika digambarin atau jika diungkapin secara matematisnya ini dapat kita lihat di slide ini. Sigma F atau di sini gaya totalnya itu adalah didapatkan dengan mengkalikan massa dikali percepatan benda. Terus ini. Nah, kan tadi kita ngomongin gaya. Sebenarnya satuan dari gaya itu apa? Dari rumus ini, dari rumus sebelumnya ini, yang massa dikali percepatan. Massa itu kan kilogram. Percepatan itu satuannya kan meter per second kuadrat. Kan? Jadinya satuan dari gaya adalah kilogram meter per second kuadrat. Atau biasanya satuan SI-nya itu kita ungkapin dengan ini, Newton. Itu satuan standar internasionalnya ya. Tapi bisa juga dinyatain dalam sistem CGS itu biasanya dyne kayak gitu. Sama aja sebenarnya tergantung mana yang kalian inginkan. Tapi umumnya itu biasanya kalau satuan dari gaya adalah Newton atau N besar kayak gitu. Lagi, ini contohnya gini nih. Dari persamaan yang kedua tadi, hukum 2 Newton, misalnya ini nih. Ada sebuah benda A ditarik di sini ya, ditarik dengan gaya F1 ke kanan. Ini diketahui jika masanya itu 0,4 gram. Terus gayanya itu ditarik dengan besar 6 Newton. Yang ditanyakan berapa percepatan benda tersebut. Ini kasusnya di sini, kondisinya ini ceritanya lantainya itu licin ya. Jadi di sini tuh gesekannya, gaya geseknya diabaikan seperti itu. Nah, kalau dari sini bagaimana cara mencari percepatannya? Cara nyari percepatannya pakai persamaan kedua tadi yang hukum 2 Newton itu. Jadi F net atau di sini sigma F dengan M kali kecepatan X. Kenapa di sini ada X-nya? Kita nganggapnya dia itu bergerak di diagram kartesius gitu loh. Kalau atas kan Y. Kalau ke ini yang horizontal kan X kan. Kalau vertikal itu Y, yang horizontal itu kan X, sumbu X. Jadi dia itu bergerak di sumbu X kan. Terus kenapa di sini positif di F-nya? Karena dia tuh mengarah ke X positif kayak gitu. Tinggal dimasukin aja. F-nya tadi berapa diketahui 6 Newton ya. Terus masanya 0,4. A-nya ya tinggal percepatannya kan berarti tinggal 6 dibagi 0,4 kan.
dapat 15 meter per second kuadrat kayak gitu. Sampai sini ada yang mau ditanyain dulu? Ada yang mau ditanya? Tidak, lanjut. Cukup paham sampai sini. Yang hukum Newton kedua. Sudah. Nah, selanjutnya contoh lainnya nih. Kan tadi contohnya cuma ada satu gaya kan. Tadi sebelumnya saya bilang kalau misalnya Fnet atau sigma F itu kan total gaya yang bekerja pada benda, satu benda kan. Nah, di sini contohnya ada dua nih. Ada satu box itu masanya 0,4. Ini masih sama ya masanya. Cuma di sini bedanya selain ditarik ke arah X positif, ada yang narik ke X negatif juga. Kayak gitu. Nah, ini sama nih pertanyaannya, masih percepatan si gerak bendanya itu berapa kayak gitu. Gimana cara nyarinya? Kita uraikan dulu sigma F-nya itu. Kan di sini nggak cuma satu yang kerja gayanya. Jadi kita tulis semua. S1 dikurangi F2. Kenapa di sini minus? Kita lihat arahnya berbeda kan. Kalau dulu di vektor itu kalau arah berbeda kan minus kan tandanya. Kita anggap kalau yang X ke kanan itu positif, kalau yang ke kiri itu negatif. Biasanya gitu kan kalau kartesius. Nah, tinggal masukin aja X1 ini karena ke X positif, jadinya di depannya. X positif dikurangi F2. Kenapa ini kurang? Karena tanda kurangnya itu ini, arahnya. Sebenarnya nulisnya gini sih sebenarnya. F1 ditambah buka kurung minus F2 kayak gitu. Kan sigma kan total kan. Nah, tapi kan nanti positif ketemu negatif kan jadinya minus kan. Jadi F1 dikurangi F2. Terus sama dengan N kali AX. Tinggal masukin aja. Akhirnya didapetin jika percepatan bendanya itu 10 meter per second kuadrat. Ini positif kan. Hal ini berarti dia geraknya arah positif. Kayak gitu. Kalau misalnya yang ininya nanti hasilnya tuh misalnya negatif. Berarti kalau misalnya negatif, dia tuh arahnya ke kebalikannya. Kayak gitu. Terus lanjut lagi. Nah, tadi kan lurus aja kan, horizontal. Gimana kalau misalnya ada tarikannya itu membentuk sudut. Di sini ada membentuk sudut kan? Ini masih sama nih. Boxnya masih sama. Boxnya itu dengan massa 0,4. Terus juga gayanya itu tapi cuma ada F2 sama ada tambahan di F3. Di mana F3 itu membentuk sudut tertentu. Di sini sudutnya itu 30 derajat terhadap X. Gimana cara nyarinya? Hal ini juga sama aja. Kita urain dulu. Ada gaya apa yang bekerja di sini. Pertama ada F2, arahnya ke yang negatif. Nah, terus F3 ini arahnya kita ngambilnya biar membentuk horizontal. Kita ngambilnya yang arah horizontalnya kan. Jadi F3X kayak gitu. Kalau misalnya di vektor, ini kan yang F3 ini di antara dua bidang kan, di X sama Y negatif kan. Nah, kalau ini kita ngambilnya yang X positifnya kayak gitu. Di X positifnya. Makanya nanti lurus kayak gini. Cara nyari F atau F3X positif nih gimana cara nyarinya? Balik lagi kayak ke aturan trigonometri gitu loh, waktu dulu. Nah, kalau misalnya untuk nyari di sini, berarti pakainya cos. Masih ingat kan cos, aturan cos, cosami, sindeni, masih ingat? Nah, pokoknya itu ya, pokoknya nanti F3-nya. F3-nya di sini 1 Newton. 1 Newton, berarti kalau nyari si F3X-nya, berarti 1 Newton dikali cos 30. 30-nya dari mana? 30-nya diketahui. Cos 30 itu kan termasuk sudut istimewa kan? Cos 30 itu berapa? Ada yang tahu? Sudut istimewa. Cos 30 setengah akar 3. Jadi nanti satunya dikali setengah akar 3. Gitu. 1 dikali setengah akar 3 dikurangi 2 Newton. Hasilnya adalah kayak gini nih. Seperti yang ada di hadapan kalian. Minus 2,8 meter per second kuadrat. Nah, di sini minus kan? Hal ini nunjukin apa? Berarti dia arah geraknya ke kiri. Atau ke sumbu X tapi negatif. Kayak gitu. Terus lanjut lagi. Nah, tadi hukum 2 Newton. Nah, ini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton tuh kalian pasti sering dengarnya ini. Hukum 3 Newton tuh bunyinya gini. F aksi sama dengan minus F reaksi. Keluar asupan pintu.
Gimana, ada yang mau ditanyakan? Tadi siapa yang berbicara? Ada yang mau ditanya dulu? Tidak. Oke, dilanjutkan ya. Nah, ini hukum 3 Newton. Hukum 3 Newton tadi dikenalnya dengan aksi reaksi. Tapi kalian harus ingat hukum 3 Newton ini ada beberapa syaratnya. Yang pertama, hukum 3 Newton itu hanya terjadi pada dua benda. Jadi ada dua benda yang ada interaksi, ada kontak. Harus terjadi pada dua benda. Yang satu ngasih aksi, yang satunya ngasih reaksi. Gitu. Terus apalagi? Syarat yang kedua adalah arahnya. Besarnya kan tadi sama, besarnya itu sama, tapi arahnya berbeda. Misalnya saya dorong meja dengan besar gayanya itu 10 Newton. Maka sebenarnya si mejanya itu memberikan gaya terhadap tangan saya juga sebesar 10 Newton. Cuma arahnya berbeda, makanya arahnya yang berbeda, makanya si reaksinya ini tandanya minus karena arahnya berbeda. Nah, terus kondisi yang kedua adalah jika terjadi hukum 3 Newton ini, itu terjadi dalam waktu yang bersamaan. Bukan misalnya saya ngasih dorongan beberapa menit kemudian baru timbul reaksinya. Bukan seperti itu ya. Jadi itu tuh bersamaan. Saya dorong ke sini, ini juga ngasih reaksi ke sini. Kayak gitu, bersamaan. Ada aksi, ada reaksinya. Kayak gitu. Bukan kayak sebab akibat. Seperti itu ya. Itu yang hukum 3 Newton. Terus lanjut lagi. Nah ini, jika digambarin gini nih. Misalnya ada buku yang nempel ke box kayak gitu. Sebenarnya kan ini bukunya ini memberikan gaya terhadap box kayak gitu. Ini ngasih aksi nih. Nah, si boxnya juga ngasih gaya reaksi terhadap bukunya kayak gitu dengan besar yang sama tapi arahnya berbeda. Itu hukum Newton. Nah, itu tadi ya hukum Newton tuh ada hukum 1, hukum 2, hukum 3. Sampai di sini ada yang mau ditanyain terlebih dahulu? Monggo. Dilanjutkan. Baik, kita lanjutkan. Selanjutnya adalah macam-macam gaya ya. Jadi ada beberapa gaya. Nah, yang pertama adalah gaya gravitasi dan gaya berat. Apa itu gaya gravitasi? Biasanya dilambangi dengan Fg. Gaya gravitasi pada suatu objek merupakan suatu tarikan yang dilakukan oleh objek lain, yaitu bumi. Objek lainnya itu bumi. Kayak gitu. Arahnya kemana gaya gravitasi itu? Karena gravitasi itu mengarah ke pusat bumi, makanya arahnya ke bawah. Untuk mencari gaya gravitasi itu gimana? Ini, massa dikali gravitasi. Nah, untuk gravitasi, karena kita di bumi, itu gravitasinya, percepatan gravitasinya adalah 9,81 meter per sekon kuadrat. Kadang ini ya sebenarnya ya, tapi biasanya untuk memudahkan perhitungan, G-nya itu, angka percepatan gravitasinya itu biasanya kita buletin jadi 10. Tapi jika di soalnya mengatakan G-nya itu 9,81, ya berarti kalian harus makainya 9,81. Tapi kalau misalnya di soalnya nggak disebutin G-nya itu berapa, umumnya itu biasanya 10 meter per second kuadrat. Nah, gaya gravitasi ini juga biasanya sama aja dengan gaya berat. Gaya berat. Gaya berat itu gimana apa persamaannya matematiknya? Ya sama aja kayak gravitasi, M dikali G. Itu gaya berat dan gaya gravitasi. Sama halnya kayak gravitasi, gaya berat juga arahnya ke bawah atau ke pusat bumi. Nah, selanjutnya adalah gaya normal. Gaya normal adalah gaya yang terjadi pada permukaan objek terhadap objek yang ditekannya. Jadi gaya normal itu, contohnya ini kayak saya misalnya naruh laptop nih di meja. Si laptop ini kan dia gaya yang bekerja pada laptop ini gaya apa aja? Yang pertama ada gaya berat, dia tuh arahnya ke bawah. Tapi selain gaya berat, dia juga punya yang namanya gaya normal. Arahnya kemana? Arahnya itu kalau gaya normal itu tegak lurus terhadap bidangnya. Jadi misalnya ini kan kalau bidangnya seperti ini, gaya normalnya berarti
kalau tegak lurus kan ke atas. Nah, kalau misalnya bidangnya kayak gini, bendanya di sini misalnya. Nah, gaya berat mah tetap ke bawah. Tapi gaya normalnya itu bukan ke atas ya. Karena bidangnya kan miring kan. Gaya normalnya itu berarti dia tuh karena tegak lurus, jadi gini gaya normalnya. Itu kalau misalnya bidangnya miring. Jadi nggak mesti gaya normal itu ke atas ya. Tergantung si bidangnya itu gimana. Nah, kalau misalnya gini, bidangnya itu nempelnya, bidangnya itu kayak gini ya, di atas, bukan di bawah. Terus ada benda yang ditempelin di sini. Saya gini. Nah, gaya normalnya gimana? Dia punya gaya berat ke bawah. Ya, tapi gaya normalnya gimana? Karena gaya normal itu tegak lurus terhadap bidang, ini bidangnya di atas kan, berarti ya searah ke bawah sama gaya beratnya. Jadi tergantung, arahnya itu tergantung bidangnya gimana. Seperti itu. Untuk mencarinya gimana? Ya gini nih, dapat kita lihat di depan. Jika untuk mencari gaya normal itu sama aja, M dikali G. Nah, ini contohnya nih, yang tadi. Karena ini ada box nih. FG, di sini kan ada FG kan. FG itu sebenarnya gaya berat. Nah, selain punya gaya berat, si box ini juga punya gaya normal yang ke atas. Ini kasusnya bidangnya datar, makanya si gaya normalnya arahnya ke atas. Lanjut lagi. Nah, selain ada gaya normal, ada juga gaya geser. Gaya geser itu biasanya disimbolin dengan tulisan dengan huruf F. F-nya tapi bukan F gede ya. Kalau F gede itu gaya force, tapi kalau gaya geser itu F-nya F kecil, karena dari kata friction ini. F-nya F kecil. Nah, gaya geser ini biasanya itu terpengaruhi sama tergantung lintasannya nih kasar atau enggak kayak gitu. Kalau misalnya lintasannya licin kayak tadi di soal yang tadi, itu biasanya kita abain karena nggak ada gaya gesernya gitu. Nah, terus gaya geser ini umumnya itu berlawanan dengan arah gerak benda. Misalnya kalau kita dorong meja ke depan, nah maka ada gaya gesek nih. Kalau misalnya permukaan atau bidangnya itu tidak rata, ada gaya gesek nih, rada susah kan, karena itu tuh ada gaya gesek yang mengarahnya ke belakang. Itu gaya gesek. Nah, terus juga yang paling mempengaruhi juga gaya gesek tuh masanya. Semakin berat masa itu gaya geseknya juga semakin dekat. Nah, terus selain ada gaya gesek, ada juga gaya tegang atau tensi. Biasanya gaya tegang ini gaya tegang tali. Nah, gaya tegang ini nih muncul itu ketika ada kontak dua benda. Di sini contohnya ada kontak antara tali sama si boxnya begitu. Umumnya itu talinya kita anggap tuh sudah memiliki massa. Gitu. Dan dilambangin gaya tegang tali itu biasanya dengan T besar. Dan bisa lihat di depan. Nah ini contohnya kayak gini nih. Ada dua benda. Yang pertama ada benda S, yang kedua ada benda H. Dihubungin sama tali ada katrolnya. Nah, di sini ada tulisan nih, frictional surface. Nah, itu artinya apa? Jadi di sini tuh licin kayak gitu. Intinya mah. Terus si benda ini memiliki dua massa yang berbeda ya. Untuk benda yang S, dia tuh massanya M besar. Untuk benda yang H, dia tuh massanya yang M kecil ini. Yang M besar itu 4 kilo, yang M kecil itu 2 kilo. Nah, yang ditanyain ini adalah berapa tegangan talinya dan berapa percepatan pergerakannya. Nah, gimana kalau ada dua benda kayak gini? Yang pertama yang harus kita lakuin adalah kita gambar dulu ada gaya apa aja yang bekerja. Kita lihat di sini, di benda yang pertama dulu atau benda F ini ya. Ada gaya apa yang bekerja? Yang pertama ada gaya berat. FG ini gravitasi itu sama aja kita sebutnya gaya berat juga ya. FGS berarti gaya gravitasi atau gaya berat pada benda S. Selain ada FGS ada apa lagi? Ada gaya normal nanti ke atas. Karena ada kontakan antara meja sama si boxnya. Udah, habis itu kan tadi arah vertikal atau arah sumbu Y. Terus ada gaya yang bekerja pada sumbu X-nya. Di sini kalau yang di benda S cuma ada apa? T, gaya tegangnya. Arahnya kemana? Ke kanan. Nah itu. Habis itu kita lihat lagi di benda yang kedua.
Nah, kalau benda kedua, kita lihat dia nggak punya komponen di sumbu X kan, berarti dia cuma punya komponen di sumbu Y aja, yaitu ada gaya berat sama ada gaya tegang tali. Kita urain secara matematisnya nih. Pertama di benda H dulu, ini yang di bawah. Di benda H itu cuma ada komponen Y-nya aja kan, kita urain. Karena ini bendanya bergerak kan, makanya ini pakai hukum Newton yang kedua. Jadi total gaya yang bekerja sama dengan M kali A-nya yang Y. Terus ada gaya apa aja? Ada gaya T, tegang tali, sama gaya berat kan. Berarti T dikurangi FGH. Kenapa FGH-nya minus? Padahal kan searah sama pusat bumi kayak gitu kan. Nah, di sini itu kita pakainya diagram Cartesius kan. Kalau yang mengarah ke atas itu kan positif. Yang mengarah ke bawah itu kan negatif. Terus sudah diuraiin, makanya didapat T dikurangi MG. MG-nya itu diuraiin lagi dari gaya berat itu kan M kali G kan, sama dengan minus M kali A. Terus lanjut lagi ke itu baru benda H. Terus ada benda S. Nah, di benda S ini dia punya komponen di X sama punya komponen di Y kan. Nah, kita uraiin dulu yang di X ada apa aja. Yang di X itu kan ada T doang kan, berarti langsung aja T sama dengan M kali A. M-nya itu M besar, karena dia tuh beda kan tadi masanya. Terus yang kedua ada komponen Y-nya. Y-nya itu ada apa aja nih? Gaya berat sama gaya normal kan. Terus ya itu aja Fn ke atas kan, makanya dia yang positif dikurangi gaya berat atau gaya gravitasinya kayak gitu. Terus lanjut lagi, nah kan tadi yang ditanyain itu gaya tegang tali sama percepatan pergerakannya kan. Ini kan ada dua benda, karena dua benda makanya harus disatuin nih. Makanya yang tadi kita udah dapetin, yang saya kurang yang di atas satu ini kita substitusikan ke persamaan dua. Nah akhirnya kita dapat nih untuk percepatannya. Untuk percepatannya adalah M besar tambah M kali Q. Itu untuk percepatannya. Untuk tegangan talinya gimana? Tegangan talinya, karena ini kan nyambung talinya, makanya ini juga harus disubstitusi ini. Persamaan 3 ke persamaan 2. Akhirnya didapat tegangan talinya seperti yang ada di slide. Yaitu M besar dikurangi M ditambah M dikali M kali Q. Nah, yang ini tuh masih sama ya, cuma kan tadi baru simbolnya aja. Nah, dimasukin angkanya. Akhirnya didapatin jika percepatannya adalah 3,27 meter per second kuadrat, sedangkan tegangan talinya adalah 13,08 Newton. Kayak gitu. Lanjut. Nah, ini contoh lainnya. Yang tadi yang saya bilang, kalau misalnya bidangnya miring. Nah, ini kan, kalian bisa lihat di depan ini. Ada box, masanya 4 kilo. Diletakin di bidang miring. Bidang miringnya itu membentuk sudutnya 30 derajat. Nah, ini dihubungin sama tali, ditarik sama tali ke arah atas begitu. Ditariknya dengan gaya 20 Newton. Yang ditanya box tersebut. Gimana cara ngerjainnya? Cara ngerjainnya yaitu dengan menguraikan terlebih dahulu. Kita lihat di sumbu Y-nya. Di sumbu Y-nya kita lihat ada gaya sama yang ke atasnya ada gaya normal kan. Tapi kita lihat kan di sini ditanyanya percepatan kan. Kalau di Y itu nggak ada percepatan. Jadi kita nggak pakai yang Y. Kita pakainya sumbu yang X. Karena tali. Nah, tegangan tali ke atas kan. Nariknya ke atas dikurangi M kali J kali sin theta. Itu tuh dari mana? Itu tuh dari ini vektor. Vektor. Ini kan FG ke bawah kan. Ini diurain kayak gini nih. Nah, kita kan makanya kenapa MG sin karena dia tuh biar horizontal kayak gini. Jadi kan ini tali. Terus yang sini kita pakainya MG sin tetanya, bukan pakai yang ke bawahnya sini, bukan yang pakai cos. Kita pakainya MG sinnya karena kita maunya yang horizontal. Ya tinggal masukin aja angkanya. Nah, kalau tadi kan cos 30 setengah akar 3. Nah, kalau yang ini tuh sin pakainya. Sin 30 derajat itu berapa? Setengah. Karena ini sudut istimewa ya, tinggal masukin aja, akhirnya didapetin pergerakan dari boxnya adalah 0,095 meter per second kuadrat.
Nah, lanjut lagi. Wah, ada contoh ini nih. Ada orang naik lift. Orangnya itu masuknya 6 masanya 65. Terus pertanyaannya gini, ada dua kondisi. Yang pertama adalah berapa gaya normal lift tersebut jika bergerak dengan kecepatan konstan. Si liftnya bergerak dengan kecepatan konstan. Kalau ada benda yang bergerak dengan kecepatan konstan, otomatis percepatannya itu nol. Nggak ada perubahan kecepatan kan? Karena kecepatannya konstan. Jadi nggak punya percepatan atau percepatannya nol. Gitu. Nah, yang kedua kondisinya adalah si liftnya itu bergerak dengan percepatan 2,4. Jadi bergeraknya percepatannya 2,4 baik ke atas maupun ke bawah. Kayak gitu. Yang ditanyanya adalah gaya normalnya. Terus kita urai ini, kita bahas yang awal dulu. Pertanyaan yang awal kan yang ditanyain jika kecepatannya konstan liftnya. Nah, masukin aja kan. Kalau ke atas itu kan gaya normal kan. Kayak gitu. Terus yang ke bawah itu kan gaya berat. Nah, gaya normal sama dengan, ini nulisnya sebenarnya kayak hukum Newton yang kedua. Hukum Newton yang kedua. Jadi, sigma F sama dengan M kali A. Nah, sigma F-nya ini kita urain normal dikurangi gaya berat sama dengan M kali A. Nah, gitu. Nah, untuk mencari M sama dengan kan berarti M kali A ditambah W kan. Nah, W-nya ini itu kan berarti M kali A ditambah M kali G. Di secara matematiknya, M-nya kan ini sama-sama punya M kan. M-nya dikeluarin. Jadi M sama dengan D ditambah A, asal mulanya. Kayak gitu. Kenapa bisa jadi kayak gini? Nah, tinggal masukin aja angkanya berapa. Masanya tadi 65 kan? 65. Nah, di sini gravitasinya kita makanya 9,81. Terus A-nya berapa? Kan tadi di awal udah disebutin kecepatannya konstan. Berarti A-nya di sini tuh nggak punya. Berarti A-nya itu 0. Akhirnya didapat 637,65 Newton. Terus yang kedua, kalau misalnya si liftnya itu gerak ke atas ataupun gerak ke bawah. Gerak ke atasnya adalah 2,4, sedangkan gerak ke bawahnya itu berarti minus 2,4. Kenapa minus? Tadi saya ulang lagi. Kalau ke bawah itu kita arahnya itu kayak diagram Cartesius. Ke bawah itu y-nya y negatif. Kayak gitu. Tinggal masukin aja nih angkanya. Cuma bedanya di mana? Cuma bedanya di A-nya doang. Kalau tadi atas A-nya 0 kan. Nah, kalau ini A-nya ada yang positif 2,4 ketika ke atas dan ada yang negatif ke bawah gitu. Ketika gerak ke bawah makanya negatif. Hasilnya seperti yang ada di slide. Yang pertama jika bergerak ke atas, gaya normalnya adalah 793,05 Newton. Sedangkan jika bergerak ke bawah liftnya dengan percepatan 2,4 ini, gaya normalnya adalah 481,65. Lanjut. Ini ada box itu ditarik, tapi ditariknya tuh enggak kayak gini, jadi rada ke atas kayak gini. Pas ditariknya. Dengan membentuk sudutnya itu 37 derajat Celcius. Nah, jika koefisien gesek antara balok dan lantai adalah 0,4, maka besar kecepatan benda setelah 5 detik adalah. Nah, kita urain terlebih dahulu biasa. Di sini ada apa aja nih? Pertama, di sumbu Y-nya dulu. Di sumbu Y kita punya gaya berat dan gaya normal. Kalau di sumbu Y, karena dia kan geraknya kayak gini kan, kalau gerak itu, berarti kalau di sumbu Y dia tuh nggak bergerak, makanya dia itu pakai rumus Newton yang pertama, sigma F sama dengan 0. Tinggal masukin aja, sigma F-nya ada apa aja, kayak gitu. Akhirnya didapetin N-nya adalah 28 Newton. Terus yang sumbu X, nah di sumbu X ini, kita makainya itu pakainya yang F cos 37-nya, bukan pakai X. Kenapa? Karena dia kan geraknya X kan.
horizontal. Nah, F cos 37 derajat ini dikurangi gaya geser. Untuk gaya geser ini rumusnya itu koefisien geser dikalikan gaya normalnya. Tadi kan kita udah dapat gaya normalnya kan? Nah, tinggal masukin aja nih. F cos 37 derajat. F-nya 20, cos 37 derajatnya itu 0,8. Ini sudut istimewa juga ya termasuknya. Dikurangi koefisien geser dikalikan gaya normal. 0,4 tadi di soal udah ada kan koefisiennya dikaliin 28 sama dengan M kali A. Di sini M-nya 4 berarti 4A. Begitu. Akhirnya didapetin lah endingnya A-nya itu 1,2 meter per sekon kuadrat. Ini kita baru dapat A-nya doang nih. Yang ditanyakan adalah besar kecepatannya setelah 5 detik. Nah, setelah bergerak 5 detik, kecepatannya itu berapa? Begitu. Berarti kecepatan akhirnya kan. Nah, balik lagi ke soal ke pembahasan GLBB. Kalian familiar dengan rumus ini kan? PT sama dengan P0 ditambah A kali T. PT-nya itu yang ditanyain, P0-nya karena dia dari kondisi diam kan, berarti 0, 1,2-nya itu percepatannya, 5-nya itu waktunya kan, yang ditanya itu kecepatan akhir saat udah bergerak selama 5 detik. Nah, akhirnya didapetin kan, kecepatan akhirnya adalah 6 meter per sekon. Udah selesai. Ada yang mau ditanyain? Monggo. Audionya dibuka. Halo? Ada yang mau ditanyain? Udah jelas mungkin. Enggak. Suaranya putus-putus. Halo? Halo Bu. Ya, enggak. Ya, halo. Jadi gini Bu, Ya. Ibu kan tadi menjelaskan dengan sangat jelas gitu. Eh, Cuma karena entah kenapa sinyal di sini. Ya. Secara matematisnya ya, sigma F sama dengan M kali A, intinya itu. Artinya apa? Sigma F itu berbanding lurus dengan percepatannya, sedangkan sigma F-nya itu berbanding terbalik dengan masanya. Gitu. Terus yang ketiga itu adalah hukum Newtonnya gini bunyinya. Ketika kita memberikan suatu gaya pada suatu benda, maka benda tersebut sebenarnya memberikan gaya balik terhadap kita. Besarnya sama, tapi arahnya beda, atau lebih dikenal dengan F aksi sama dengan minus F reaksi. Itu intinya, Mak. Yang ketiga hukum Newton. Terus kalau jenis-jenisnya gaya itu ada gaya normal, ada gaya berat, ada gaya tegang tali, dan ada gaya geser. 4 itu biasanya yang sering dibahas. Ada yang mau ditanya lagi? Ya, untuk slide-nya nanti saya share juga slide-nya. Yang lain, monggo Mbak, Mas. Ya. Apakah untuk Zoom hari ini di Mana? Tidak jelas semua. Tinggal.
Jika sudah, ya berarti udahan saja. Kayak gitu. Ya, udahan. Beneran. Ada yang mau ditanya?